Closed doors, I'm a fool for your love. Berjumpa seru di sini. Dan di sini kita akan bahas spoiler untuk chapter baru, di mana seperti yang kita bahas lalu, chapter ini pasti akan memiliki tensi yang sangat luar biasa, alias meningkat ke hal yang tidak terbayangkan. Jadi oke lah, let's go. Kita akan langsung saja. Pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, di mana chapter 1078 ini akan berjudul Escape Time Limit dengan cover story Germa lanjutan yang berjudul akan terbentuknya Neo Match, yang anjay match versi baru nih, tapi bukan match makanya make Neo. Yang ini sebenarnya sangat menarik, di mana sepertinya foundernya adalah Judge dan Caesar, yang apakah Queen juga akan direkrut kembali, tapi untuk ini kita belum tahu lah ya, karena kita masih belum tahu keadaan Kaido sebenarnya sekarang seperti apa, apakah dia terkonfirmasi mati atau tidak. Karena jika Queen masih di bawah Kaido, rasanya tidak mungkin mereka akan merekrut Queen untuk bersama kembali. Tapi satu hal yang pasti, Neo Match ini nggak mungkin kan akan terdiam begitu saja. Pasti dia bakal mempunyai peran yang luar biasa untuk masa depan, yang saya rasa juga ada hubungan dengan apa yang akan terjadi di chapter ini. Jadi oke lah, kita langsung saja masuk ke bagian isinya. Dikatakan isi untuk chapter ini membahas identitas dari sang pengkhianat dan motifnya apa, hal yang sudah kita bahas di review lalu, di mana chapter ini pasti akan menjadi salah satu klimaks dengan terungkapnya sang pengkhianat. Yang ternyata pengkhianatnya adalah York, yang aduh ini wadaw sekali. Yang jujur salah satu alasan kenapa saya nggak milih York untuk kandidat dari pengkhianat, karena dia ini tidak mempunyai motif yang kuat. Tapi ternyata sedikit kecurigaan saya di video lalu menghasilkan hal seperti ini. Mungkin ini sedikit perkataan saya di video prediksi kemarin nih. York yang dia pun kurang mendapatkan highlight di chapter ini, yang biasanya sih karakter-karakter yang kurang mendapatkan highlight akan memungkinkan jika dia adalah impostornya. Namun saya masih belum memikirkan apa motif yang dimiliki oleh York dan yang lain. Ya benar, karakter minim highlight memang biasanya cukup mencurigakan, namun sayang kita masih belum tahu motif York jika dia mengkhianati itu apa, yang akhirnya benar saja hal yang sangat penting itu alias motif langsung dikatakan di chapter ini. Di sini dikatakan jika York dia ingin menjadi satu-satunya Vegapunk, dan yang lebih gilanya bahkan dia ingin menjadi Tenryubito. Yang oke, ini sejujurnya menjadi hal yang sangat menarik sekali. Dalam hal apa dan dalam kapasitas apa dia ingin menjadi Tenryubito, yang bukankah sangat berkebalikan dengan bagaimana Vegapunk aslinya yang justru ingin mengungkap sejarah yang hilang atau Void Century, tapi ternyata salah satu klonnya atau satelitnya malah ingin menjadi Tenryubito. Karena perlu diingat ya, jika York adalah satelit yang dibuat oleh Vegapunk, yang sejujurnya cukup masuk akal sih jika dia menginginkan hal seperti itu, karena kita juga tahu York ini dia mendefinisikan sebagai greed atau hal yang rakus, dimana York ini dia rakus akan kekuasaan untuk menjadi satu-satunya Vegapunk dan bahkan menjadi Tenryubito juga, yang sebenarnya ini akan menjadi bahasan yang sangat menarik sekali. Tapi lagi-lagi akan kita bahas di video analisis saja ya, biar lebih runut lagi, dan karena ini masih spoiler jadi belum cukup lengkap untuk alasannya. Jadi pastikan jangan lupa untuk subscribe agar tidak tertinggal informasi lanjutan dari chapter baru. Dan kita pun berpindah ke daerah lain, di mana dikatakan jika Franky dia masih sadar, namun dia tidak bisa bergerak karena setengah tubuhnya menjadi batu. Di sini pun kita mendapatkan cukup banyak highlight terkait Sanji versus Ezark atau Jinbei, di mana di sini dikatakan jika Sanji bisa menguasai duel melawan Ezark sendirian. Ya walau tetap dikatakan jika Ezark ini tidak menerima luka dari serangan-serangan yang ada ya, tapi bahkan dikatakan juga jika di sini Ezark berhasil memukul Sanji, tapi ternyata serangan tersebut tidak berdamage apa-apa. Yang wadaw lagi nih, definisi exoskeleton yang sangat kuat sekali. Yang kalau dilihat-lihat, Sanji ini kayaknya kesel banget ya sama Ezark aka Seraphim Jinbei. Apa cuma dasarnya karena dia ganggu Nami di awal aja, atau sebenarnya ada dampak psikologi yang jauh lebih kesal karena Jinbei ngebuatnya menjadi nomor 4 di bajak laut tepi jerami. Aduh, yang bentar lagi nih pasti fans Sanjay bakal happy banget karena ngelihat Sanji ngelawan Seraphim sendirian, sedangkan Babang Zoro perlu tag team tapi masih kesusahan, yang iya banget nih.
Nah, di sini kita kembali lagi ke York ya, di mana salah satu alasan dia melakukan hal itu adalah karena dia ingin menciptakan insiden besar yang akan mengacaukan seluruh dunia. Yang sebenarnya hal itu benar-benar akan terjadi. Karena narator akhirnya mengatakan jika besok hasil dari insiden ini semua hal yang terjadi di Egghead akan benar-benar mengguncangkan dunia. Gimana mungkin ini mirip case-nya ya, kayak duel Ash versus Stitch di Pulau Banaro lalu. Output dari duel mereka dikatakan oleh narator akan mengubah dunia secara drastis di masa depan, karena akhirnya kita juga tahu sendiri dampak dari insiden tersebut adalah munculnya insiden-insiden tambahan seperti Impel Down lah, lalu juga Marineford yang benar-benar mengubah era dunia. Nah, ini juga nih, tepat seperti yang kita bahas bersama di video review lalu, yang bahkan saya jadikan highlight dan juga judul terkait insiden besar yang akan mengguncangkan dunia. Karena sejujurnya, arc Egghead ini seperti memiliki impresi awal jika ini akan menjadi arc ecek-ecek yang dikira hanya menyelamatkan Vegapunk dari si Piccolo saja, yang sudah bukan level lah untuk si Piccolo ini, dengan bajak laut Yonkou dari Luffy, yang ternyata level bahayanya di arc Egghead ini benar-benar meningkat ke tingkatan yang sangat jauh. Definisi jauh lebih besar dari hal-hal yang pernah kita ketahui. Karena dari bagaimana pergerakan angkatan laut saja yang jauh lebih besar dari insiden Ohara itu sudah membuktikan jika insiden Egghead akan berdampak sangat luar biasa dan mengguncang dunia ini. Yang perlu diingat, untuk Buster Call saja mungkin hanya beberapa kapal perang saja lah yang angkatan laut kerahkan untuk melakukannya. Bahkan di Marineford sendiri kita lihat kapal perang tidak begitu banyak. Tapi mereka-mereka yang akan ke Pulau Egghead dikatakan sudah lebih dari 100 kapal perang yang hanya akan menuju ke satu pulau ini. Dengan motif York yang sangat kontroversial juga, tentu saja ini tidak akan bisa dilewatkan begitu saja. Mana masih ada dua orang luar biasa yang turun langsung dari gunung, dan dia adalah Admiral Kizaru yang langsung pergi ke Pulau Egghead. Dan ternyata tidak hanya itu, untuk pertama kalinya juga dalam sejarah, Gorosei turun dari ruangannya di Mary Joyce dan pergi ke dunia bawah, dan dia adalah Gorosei Saturn yang bahkan dikatakan mereka berdua kembali dimunculkan di chapter ini guys, yang wah, mereka akan berperan seperti apa lagi nih. Yang sejujurnya saya sendiri nggak bisa ngebayangin sih plot mengubah sejarah apa yang akan terjadi di masa depan dari kata-kata narator yang ada. Karena ya hal yang terjadi di Egghead ini bisa dibilang ini sebenarnya adalah permasalahan internal dari Vegapunk. Alasan Kizaru dan Gorosei pun sebenarnya karena satu orang itu alias Dr. Vegapunk ini. Dimana untuk kasus sebelumnya yaitu Ash dan juga Kurohige itu adalah dua calon faksi besar di masa depan. Untuk Ash sendiri dia ada di bawah Shirohige, dan Kurohige yang akhirnya menjadi Shichibukai dengan sekarang menjadi Yonkou. Ya tentu saja untuk hal yang lalu itu jauh lebih besar dibandingkan sekarang Egghead yang hanyalah masalah internal dari satu orang saja yaitu Dr. Vegapunk. Dimana sebenarnya satu yang kepikiran dari saya adalah dampak dari hal ini akan terjadinya Big War yang akan membuat Marineford seperti jalan-jalan di taman, persis seperti perkataan Oda hampir 10 tahun yang lalu. Dimana untuk polanya pun sangat mirip sekali dengan event dari Marineford lalu, tapi untuk ini dengan skala yang jauh lebih besar, dimana satu yang ada di pikiran saya hanyalah Elbaf akan menjadi ultimate atau puncak dari perang besar yang akan pernah terjadi, yang sebenarnya untuk hal ini juga pernah saya bahas di satu video Mega Teori. Yang biasanya kalau udah ditutup dengan narator yang ngomong seperti itu, biasanya kita akan dilempar dulu nih ke hal-hal yang lain yang entah mungkin Garp lagi akan diceritakan, atau mungkin Kobe, atau juga duel Law dengan Kurohige, atau bahkan yang terbaru Kid versus Shanks. Yang kira-kira kalau menurut kalian apa sih output dari insiden Egghead ini, yang seperti saya bilang di awal juga pasti akan ada hubungan dengan terciptanya Neo Match di cover story. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Tapi karena kebetulan ada bahasan bagian pemerintah dunia nih yang pas banget di hari ini, ada launching terbaru dari desain Akainu aka Sakazuki Fleet Admiral kita. Mana nih tim Akainu masa mau kelewat satu momen yang mantap ini, dimana di masa launching akan ada diskon dari harga 150.000 hanya menjadi 99.000 saja. Yang tentu saja promo ini pun terbatas loh, hanya untuk 15 pembeli tercepat saja. Untuk kaosnya sendiri, kami menggunakan sablon impor dan juga bahan kaos yang premium, dan untuk pembelian tentu saja sudah bisa COD dong, dan banyak juga gratis ongkir. Yang bahkan tentu saja ada garansi return jika kalian tidak puas dengan desain yang kami berikan. Jadi jelaslah untuk hal ini nothing tulus banget, dan buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video di bawah ya. Nah, jadi itu spoiler untuk kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian
kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devel pamit, and I'll see you guys next time.